Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilda Pertiwi dengan nomor pokok mahasiswa 222151055. Saya dari jurusan Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi dari kelas 2022B. Dalam video kali ini saya akan memaparkan tentang esai yang sudah saya buat dengan tema matematika sebagai ratu dan pelayan ilmu pengetahuan. Di sini saya mengambil sebuah judul yaitu peranan matematika dalam kehidupan melalui fungsinya sebagai ratu dan pelayan ilmu pengetahuan. Menurut Carl Friedrich Gauss mengatakan matematika sebagai ratunya ilmu pengetahuan atau mathematics as the queen of science. Berbicara tentang matematika sudah pasti menjadi hal yang tidak asing lagi didengar di kalangan masyarakat. Semua bentuk kegiatan manusia tidak terlepas dari yang namanya matematika. Setiap jam, setiap menit, bahkan setiap detiknya manusia tidak terlepas dari yang namanya matematika. Suka ataupun tidak, seseorang terhadap matematika tetap tidak bisa dihindari. Matematika merupakan salah satu ilmu yang selalu ditemukan di setiap jenjang pendidikan, mulai dari sekolah dasar hingga ke perguruan tinggi, bahkan dalam pendidikan non-formal sekalipun. Matematika juga selalu ditemukan di semua jenis ilmu pengetahuan, termasuk bidang teknologi yang sekarang ini banyak ditunjang oleh matematika. Oleh karena itu, matematika disebut sebagai ratunya ilmu pengetahuan. Namun meskipun begitu, sebagian besar masyarakat tidak minat untuk belajar matematika. Mereka beranggapan matematika itu salah satu ilmu yang sulit untuk dipelajari, karena yang terlintas dalam pikiran mereka, matematika penuh dengan angka-angka yang rumit dan tanpa tahu hubungannya erat dengan kehidupan manusia. Dengan adanya pandangan seperti itu, maka sulit bagi masyarakat untuk menyukai matematika, bahkan mempelajarinya sampai mendalam. Padahal, jika kita lihat matematika itu hanya ilmu pasti yang selalu mempelajari rumus dan angka, tetapi matematika juga dapat diaplikasikan dan diimplementasikan dalam setiap kehidupan. Lalu ada pendapat menurut Yusef Fendi pada tahun 1980 yang berpendapat bahwa matematika terbentuk bagai pemikiran manusia yang berhubungan dengan ide, proses, dan juga penalaran. Berdasarkan pendapat tersebut, terfokus pada pemikiran atau penalaran. Matematika terbentuk dari hasil penalaran manusia. Karena hal tersebut, penalaran merupakan hal yang sangat penting dalam proses pembelajaran matematika. Penalaran yang dimaksudkan di sini dapat berupa langkah awal maupun langkah akhir dari suatu proses terbentuknya konsep matematika, dan ini menegaskan bahwa matematika merupakan ilmu pengetahuan yang diperoleh dari cara bernalar. Matematika tumbuh dan berkembang karena proses berpikir, sehingga logika berperan sebagai dasar untuk terbentuknya matematika. Aktivitas bernalar harus dilakukan setiap siswa dalam proses pembelajaran, termasuk dalam menyelesaikan soal matematika. Hal ini dimaksudkan agar siswa mampu memahami inti maupun konsep dari materi yang telah dipelajari. Lalu yang selanjutnya ada pendapat menurut Clyde pada tahun 1973 bahwa matematika bukanlah pengetahuan menyendiri yang dapat sempurna karena dirinya sendiri, tetapi adanya matematika dapat membantu dan menguasai permasalahan sosial, ekonomi, dan alam. Dan juga ada menurut Auguste Comte yang menyatakan bahwa matematika berada pada urutan pertama, yaitu matematika juga disebut sebagai ilmu pasti. Ilmu pasti merupakan dasar dari semua ilmu pengetahuan karena sifatnya yang tetap, abstrak, dan pasti.
Dari kedua pendapat tersebut, disinilah peran matematika selain sebagai ratu ilmu pengetahuan juga sebagai pelayan ilmu pengetahuan. Mengapa matematika disebut sebagai ratu ilmu pengetahuan sekaligus pelayan ilmu pengetahuan? Hal ini dikarenakan sebagai seorang ratu atau ibu dilihat dari segi kedudukannya, ratu mempunyai kedudukan yang paling tinggi dibandingkan seorang raja, dan jika dilihat dari sifatnya, ratu memiliki sifat yang lebih mengayomi, lemah lembut, mengasuh, memiliki kasih sayang, dan lain sebagainya. Begitu juga matematika sebagai ratu ilmu pengetahuan, di mana matematika sebagai sumber bagi ilmu yang lain dan perkembangannya tidak bergantung pada ilmu yang lain. Justru matematika selain tumbuh dan berkembang untuk dirinya sendiri, juga untuk melayani kebutuhan ilmu pengetahuan lainnya dan perkembangan serta operasinya. Matematika itu dapat membantu permasalahan sosial, ekonomi, dan juga alam yang mana matematika itu terbentuk dari pemikiran manusia. Jadi, secara tidak sadar dalam menghadapi berbagai aspek kehidupan, manusia menggunakan konsep matematika. Dari pendapat-pendapat tersebut, melalui analisis sintesis bahwa matematika itu sebagai ratu dan dari ilmu pengetahuan dan juga sekaligus sebagai pelayan ilmu pengetahuan dan merupakan ilmu yang berada pada urutan pertama yang disebut sebagai ilmu pasti, yang mana matematika itu terbentuk dari pemikiran manusia melalui ide, proses, dan juga penalaran. Secara sadar, dalam proses pembelajaran matematika, kita dilatih untuk mampu berpikir kritis, logis, analitis, dan juga sistematis. Hal ini menjadi sebab mengapa matematika diajarkan sejak kita balita, agar pikiran kita terkonsep dan mampu memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Banyak ilmu-ilmu penemuan juga dalam perkembangannya bergantung pada matematika. Mengapa hal ini demikian? Jawabannya ada pada diri kita sendiri. Sebetulnya, pernahkah Anda berpikir bahwa dalam mempelajari sejarah, biologi, fisika, seni rupa, agama, bahasa Indonesia, dan juga yang lainnya, yaitu ilmu-ilmu yang lainnya, tanpa menggunakan angka? Tentu hal tersebut tidak mungkin, karena setiap ilmu pun pasti menggunakan konsep matematika, pasti memakai angka. Matematika itu sangat dibutuhkan bagi manusia dalam kehidupannya. Tanpa ada matematika, mungkin kehidupan tidak akan berjalan dengan semestinya. Hingga penting bagi kita untuk belajar dan memiliki rasa ingin mempelajari lebih dalam mengenai matematika sejak dini. Lalu, bagaimanakah matematika sebagai ratu ilmu pengetahuan dan pelayan ilmu pengetahuan itu? Matematika sebagai ratu sekaligus pelayan ilmu pengetahuan dikarenakan perkembangan matematika tidak pernah bergantung pada ilmu lain. Namun, matematika selalu memberikan pelayanan bagi ilmu pengetahuan lain untuk mengembangkan diri, baik dalam bentuk teori, terlebih dalam aplikasinya. Banyak aplikasi dalam berbagai disiplin ilmu menggunakan matematika, terutama dalam penalarannya. Oleh karena itu, kedewasaan suatu ilmu ditentukan oleh ada tidaknya ilmu tersebut menggunakan matematika dalam pola pikir dan pengembangannya. Lalu bagaimanakah peran matematika di dalamnya sehingga dikatakan sebagai ratu dan pelayan ilmu pengetahuan? Nah, ada cabang matematika yang memiliki fungsi untuk sebagai pelayan ilmu pengetahuan lain yang dinamakan dengan matematika terapan. Matematika terapan ini melingkupi penerapan pengetahuan matematika ke bidang-bidang lain, mengilhami dan membuat penggunaan temuan-temuan matematika baru, dan kadang-kadang mengarah pada pengembangan disiplin-disiplin ilmu yang sepenuhnya baru, salah satunya statistika dan teori permainan.
Matematika terapan berhubungan dengan penggunaan alat matematika abstrak guna memecahkan masalah-masalah konkret di dalam ilmu pengetahuan, bisnis, dan wilayah lainnya. Statistika menjadi bagian penting dalam matematika terapan yang mana menggunakan teori peluang sebagai alat dan memperbolehkan penjelasan, analisis, dan peramalan gejala di mana peluang berperan penting. Matematika muncul pada saat dihadapinya masalah-masalah rumit yang melibatkan kuantitas, struktur, ruang, dan juga perubahan. Awalnya masalah-masalah itu muncul di dalam perdagangan, pengukuran tanah, dan kemudian astronomi. Namun, sekarang semua ilmu pengetahuan menganjurkan masalah-masalah dikaji oleh para matematikawan. Ada juga yang berpendapat bahwa matematika memiliki banyak kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan lain, yang mana kontribusi matematika itu terdapat dalam bidang ilmu alam, teknik, kedokteran atau medis, dan juga ilmu sosial seperti ekonomi dan psikologi. Di sisi lain, matematika memiliki karakteristik yang sama meskipun memiliki arti yang berbeda-beda, yaitu diantaranya ada matematika ini memiliki objek abstrak, bertumpu pada kesepakatan, berpola pikir deduktif, memiliki simbol yang kosong arti, memperhatikan semesta pembicaraan, dan juga konsisten dalam sistemnya. Lalu matematika juga memiliki nilai-nilai yang paling sedikit memiliki 4 dimensi, yaitu yang pertama matematika mempunyai nilai karena keunikannya, yang kedua karena tujuannya, yang ketiga karena maknanya, dan yang terakhir karena fungsinya. Lalu di sini matematika sebagai ratu dan pelayan ilmu pengetahuan maka termasuk ke dalam fungsi matematika itu sendiri, sehingga matematika ini memiliki peran penting dalam ilmu pengetahuan. Lalu apa saja sih contoh penerapan matematika sebagai ratu dan pelayan ilmu pengetahuan? Di sini ada berbagai contoh dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, di mana bidang kajian yang terdapat dalam matematika tersebut diantaranya ada bidang aritmatika, aljabar, geometri, dan analisis. Adapun bidang-bidang ilmu pengetahuan yang menggunakan konsep matematika itu diantaranya yang pertama ada penemuan dan pengembangan teori Mendel dalam biologi melalui konsep probabilitas, lalu ada perhitungan dengan bilangan imajiner dilakukan untuk memecahkan masalah kelistrikan, juga konsep kalkulus untuk menemukan teori fisika modern dan teori kimia modern. Dalam ilmu kependudukan, matematika digunakan untuk menghitung jumlah jiwa. Lalu dalam pendidikan dan psikologi, khususnya dalam teori belajar, selain digunakan statistik juga digunakan persamaan matematis untuk menyajikan teori atau model penelitian. Dan juga banyak ilmu-ilmu yang lain yang menggunakan konsep matematika seperti biologi yang tadi sudah disebutkan, lalu ada seni rupa, kimia, dan juga yang lainnya. Lalu di dalam kehidupan sehari-hari juga matematika berperan penting, seperti misalnya dalam menghitung laju kecepatan kendaraan, menghitung jarak yang ditempuh, membentuk pola pikir matematis, dan juga yang lainnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa matematika sebagai ratu dan juga pelayan ilmu pengetahuan itu memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan, di mana matematika dapat berdiri sendiri tanpa bergantung kepada pengetahuan lain dalam proses perkembangannya. Namun matematika juga melayani ilmu pengetahuan lain dalam perkembangan ilmu-ilmu pengetahuan yang lain itu sendiri. Dan matematika itu sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita sebagai seorang peserta didik sudah semestinya untuk mulai mencintai matematika dan mulai mempelajari lebih mendalam lagi tentang matematika. Karena jika kita tidak
pandai dalam matematika atau kita tidak pandai dalam berhitung, maka kehidupan kita pun tidak akan sepenuhnya berjalan dengan lancar. Karena semua dalam aspek kehidupan itu memerlukan matematika. Mungkin sekian dari saya, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.